Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Dakau TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berdialog mengenai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 29 tahun 2021 yang mengatur mengenai peniadaan libur semester di tahun 2021 akhir atau Desember 2021 dalam rangka pencegahan COVID-19, karena sudah mulai ada informasi yang beredar di luar, itu ada varian baru, kalau tidak salah namanya Omicron ya. Ada varian baru yang dikhawatirkan juga akan bisa masuk ke Indonesia dan akan menyebar seiring dengan banyaknya orang yang bepergian dan berkumpul. Sementara pada sisi yang lain sudah mulai banyak orang tua termasuk para siswa yang sudah merancang dan merencanakan libur pada Januari ini dan pada Natal dan Tahun Baru. Pemirsa Dakau TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan apa pendapat dan pandangan ahli kebijakan publik mengenai surat edaran menteri ini yang meniadakan libur dan seterusnya dalam rangka pencegahan COVID-19. Kali ini saya bersama dengan kandidat Dr. Wilda Rosaili. Dia adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura. Apa kabar Pak Wilda? Alhamdulillah, baik Pak Dayat, Pak Dr. Hidayatur Rahman. Sehat selalu, Pak Dayat. Lagi sibuk apa ini? Sementara kesibukan saya mengajar dan menulis Pak Dayat, meneliti, dan untuk pengabdian beberapa masih belum sempat dilakukan. Tetapi untuk penelitian, Alhamdulillah terus berlanjut Pak Dayat. Dan sesekali mempersiapkan penyelesaian doktor. Mohon doa dan dukungannya, Pak Dokter Senior. Mudah-mudahan bisa segera wisuda dan bisa menjadi doktor full gitu ya, doktor absolut. Amin. Amin. Siap. Pak. Oke, Pak Dokter, kita akan memperbincangkan seperti yang tadi saya sampaikan di prolog, bahwa ada kebijakan yang mengatur itu peniadaan libur pada semester ini. Itu berkaitan dengan kekhawatiran pemerintah dengan adanya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Pak Wilda melihat kebijakan ini? Baik, terima kasih Pak Dr. Hidayatur Rahman. Sebelumnya salam saya dan termasuk juga pemirsa Dakau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa, tentu harapan kita semua, kita selalu diberikan kesehatan, walaupun hari ini kita selalu khawatir ya. Kekhawatiran kita itu bukan pada aspek mati kapanpun itu, tidak, tetapi akibat gelombang COVID yang naik turun, PKM yang tiba-tiba ke PKM 3, 1, 2 yang sebenarnya kadang membuat kita khawatir. Jangan-jangan PKM 3 ini ada bahaya yang cukup mematikan kembali setelah PKM 1. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan tentu, dan tetap dalam suasana batin dan pikiran yang tenang menghadapi situasi yang serba tidak jelas dalam aspek kesehatan ini tentu. Amin. Baik, sebelumnya Pak Dr. Hidayatur Rahman, saya melihatnya kalau konteks kebijakan pendidikan Kemendikbud itu pada dua hal ya. Satu, tentu bicara tentang COVID-19 itu yang terus bervariasi, muncul gejala-gejala baru, kemudian hari ini varian-varian baru, Dokau apa itu katanya itu, mohon maaf itu yang baru itu, iya. Kemudian yang kedua pada konteks kebijakan pendidikan. Nah, pertama,
kalau bicara tentang COVID-19 itu tentang PKM dan segala macam itu, PKM 3, tentu nanti kajian saya bicara tentang kebijakan publik dan implementasi kebijakan. Ada beberapa yang perlu menjadi perbincangan menarik tentang proses kebijakannya seperti apa, implementasinya seperti apa, sehingga kita masuk pada PKM 3. Lalu tentu ini tidak membuat kita was-was dan cemas yang selalu diancam oleh itu, tetapi sebagai bentuk antisipasi saja. Kemudian yang kedua, bicara tentang kebijakan pendidikan. Tentu kalau COVID dan akhirnya melahirkan kebijakan pemerintah PKM 3 itu, pada implikasinya pada kebijakan pendidikan menurut saya tidak terlalu urgen ya, dan itu tidak terlalu signifikan. Kalau pada konteks kependidikan, mungkin pada urusan lain, ekonomi, pariwisata, tentu itu kajian yang berbeda mungkin Pak Dayat. Tetapi di urusan pendidikan hanya meniadakan liburan. Yang terpenting bahwa kita tidak selalu seperti yang kemarin-kemarin, dibatasi belajarnya, kemudian masuk ke sekolah tidak boleh dan selalu daring. Tentu pemerintah bidang pendidikan itu, Menteri Pendidikan itu perlu melakukan riset yang komprehensif. Apakah kalau di lingkungan kampus model pembelajaran online ya, walaupun ada jarak antara pelajar atau dosen dengan mahasiswa itu yang tidak terhubung tentang emosionalnya, tentang spiritnya dan segala macamnya, itu aja itu di kampus itu sudah terputus itu emosional dosen dengan Ya, mahasiswa. bisa sedikit saya potong untuk fokus ke kebijakan ini, Pak Winda. Libur itu kan adalah haknya para siswa gitu. Kenapa pilihannya adalah meniadakan libur? Dari sisi kebijakan, bagaimana kira-kira sudut pandangnya ini? Oke, kalau kebijakan pendidikan tetap menurut saya sebenarnya tidak terlalu berdampak ya selagi pendidikan tidak dibatasi. Tetapi kalau kebijakan liburan pada dua hal. Kalau dari sisi kebijakan, pemerintah selalu menurut saya, evaluasi saya itu ada persoalan di implementasi kebijakan. Di proses kebijakan tentu ada pro kontra antara bagian bagian kesehatan dan bagian kebijakan, tentu prosesnya sudah jelas. Tetapi implementasi kebijakannya itu yang tidak efektif, bahwa ada masyarakat yang tidak banyak paham tentang kenapa harus PKM 3, kemudian komunikasi yang tidak jelas, sehingga libur ini dianggap meniadakan libur itu dianggap oleh masyarakat itu apakah pemerintah ini kebijakannya jelas atau tidak gitu. Tetapi yang jelas menurut saya peniadakan libur itu tidak terlalu berpersoalan ya, hanya persoalannya ini untuk pendidikan, hanya persoalannya bahwa pelajar itu perlu diarahkan perhatiannya setelah jenuh belajar, setelah UTS, setelah UAS itu kan harusnya kan ada stressing stressing liburan dan segala macam. Ini maksud saya masuk ke kebijakan pendidikannya Pak, bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah meniadakan libur untuk pelajar itu tidak terlalu berpersoalan menurut saya. Tidak mengganggu terhadap proses belajar mengajar dan tidak membuat mahasiswa itu Proses belajarnya memang tidak terganggu, tapi haknya untuk mendapatkan liburan itu yang terganggu karena ditiadakan gitu. Gimana? Oke. Jadi mungkin hak untuk liburan perlu ada karena ini untuk siswa terutama ya. Saya tidak masuk pada orang tua yang mau rekreasi, berwisata dan segala macam. Jadi perlu setelah meniadakan liburan perlu ada desain kebijakan dari para perumus kebijakan tentang bagaimana merumuskan agar siswa ini tidak jenuh belajar. Apa kira-kira? Misalnya tetap ada kegiatan di luar yang didampingi oleh para guru, kemudian masuk ke kelas tetapi tidak masuk ke sekolah tetapi tidak dalam rangka belajar yang jenuh, belajar yang terlalu dan segala macam. Jadi intinya sebenarnya itu liburan tidak dalam rangka harus selalu keluar dan segala macam itu, berwisata dan segala macam dalam konteks pendidikan. Tetapi
ada formulasi baru tentang kebijakan yang membuat proses belajarnya siswa itu tetap tersentuh, tidak jenuh. Jadi misalnya sekarang tidak ada liburan, masuk ke sekolah. Nah, masuknya ke sekolah itu tidak dalam rangka belajar efektif sebagaimana yang sudah terjadi. Jadi menurut saya meniadakan liburan di sekolah ini tidak jadi soal sebenarnya untuk siswa dan tidak mengganggu terhadap proses berpikirnya siswa kritis dalam pendidikan. Tetapi hak untuk untuk orang tua justru yang kadang tersandra, yang harusnya diantar kemana dan segala macam, itu kan yang ini justru dampak PKM terhadap di luar pendidikan sangat besar sekali, baik terhadap ekonomi misalnya, terhadap pariwisata dan segala macam begitu. Kenapa pilihannya misalnya dengan tetap tidak meniadakan liburan, tapi tetap libur itu berjalan, tetapi melarang pergi ke luar kota sebagaimana kebijakan yang kemarin-kemarin, dan itu juga efektif juga kan. Cuma kenapa kemudian sekarang lebih terkesan lebih ketat lagi, bahkan kemudian meniadakan liburan gitu. Sementara bahwa orang berkumpul juga di sekolah kan ada kegiatan pembelajaran di sekolah sekarang sudah tatap muka kan. Kenapa justru yang liburnya yang kemudian yang saya singgung di awal itu adalah haknya siswa, itu kemudian direnggut oleh negara gitu. Kalau bahasa kebijakannya kan hak liburnya siswa itu diambil oleh negara, tapi tidak ada kompensasi lain kepada para siswa, bukan semata-mata bicara orang tua yang pengen bepergian, tapi adalah haknya mahasiswa, haknya siswa yang sudah menjalani ujian tengah semester itu untuk libur sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya gitu. Bagaimana menurut Pak Wilda? Oke. Jadi ada dua hal itu, Pak Dayat. Pertama tentang di sekolah itu masih kerumunan, kemudian kalau ternyata PKM dan liburan itu untuk mencegah kerumunan, di sekolah itu kerumunan, di rumah kadang juga bermain, berkumpul dan segala macam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua hak libur. Nah, berkaitan yang pertama, inilah yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi kebijakan PPKM-nya. Jadi bukan konteks pendidikannya. Jadi ada ketidakjelasan tentang implementasi kebijakan. Misalnya, kita pakai teorinya Edward itu tentang komunikasi yang tidak tuntas ke bawah. Bahwa PKM itu mencegah kerumunan. Ternyata kerumunan itu bukan di liburan, di pertemuan-pertemuan banyak kerumunan, pemerintah melakukan kerumunan dan segala macam. Nah, komunikasi yang tidak jelas ini, jangan-jangan COVID itu bukan pencegahannya bukan di kerumunan, jangan-jangan di situ. Kemudian disposisi kebijakannya juga yang tidak jelas, sosialisasinya tidak jelas. Ini yang menurut saya tetap berpersoalannya di implementasi kebijakan yang tidak komprehensif. Nah, di aspek kerumunannya, kemudian di hak liburannya, lagi-lagi menurut saya justru bicara tentang PPKM yang banyak terganggu, yang banyak berpersoalan tentu, yang banyak penolakan, yang banyak dirugikan itu di aspek ekonomi, pariwisata, UMKM dan segala macam. Tetapi di aspek pendidikan, kalau untuk urusan liburan mungkin perlu ada formulasi baru tentang konsep liburan. Formulasi baru tentang konsep liburan misalnya, ini untuk kepentingan anak-anak didik kita, bahwa liburan tetap bernuansa mencegah kerumunan, misalnya berlibur jauh itu, tetapi tidak juga mengaktifkan dengan ketat sistem pembelajaran, karena siswa itu perlu refreshing pikiran, dan tidak selalu refreshing keluar dan segala macam itu, tapi perlu refreshing pikiran, perlu ketidakjenuhan selalu di dalam kelas segala macam itu. Artinya siswa pada masa liburan itu berlibur di sekolah, kira-kira begitu konsepnya ya? Tentu bisa juga bisa berlibur di sekolah, atau misalnya dibuat kelompok-kelompok berlibur di rumah yang dibatasi oleh dalam pantauan sekolah. Sehingga maksud saya, liburan yang tidak meliburkan itu tidak harus di sekolah, tetapi ada hubungan antara siswa dengan sekolah. Siswa dengan sekolah berarti tetap nyambung. Misalnya
Ini tidak masuk, sekolah masuk, tetapi kalau di desa-desa itu seperti yang kemarin, karena desa ketakutan itu beberapa sekolah, misalnya tetap ada pembelajaran di luar, tapi belajar bermain yang terus dikawal oleh siswa. Jadi sebenarnya ketiadaan liburan ini dalam rangka tetap tidak putus antara guru dengan siswa. Guru dengan siswa itu tidak putus, baik di sekolah ataupun di luar. Tetapi tetap modelnya tidak dalam rangka ada pembelajaran yang jenuh, yang ruwet, materi-materi dan segala macam. Karena itu berkaitan dengan masa kita berhiburan, masa kita berlibur dan segala macam. Nah, kira-kira menurut Pak Wilda yang akan membuat kebijakan seperti itu, karena di permen itu biasanya manis katanya Pak. Tapi permen Ya, ini kali ini pahit katanya ya. betul. Tapi akibatnya ini karena untuk orang-orang yang diabetes itu bahaya memang. Jadi kira-kira regulasi apa yang bisa mengatur tadi itu? Bagaimana proses yang tidak libur itu, tapi ada suasana yang membuat siswa tidak terenggut haknya untuk libur. Karena bagi anak-anak ini sangat luar biasa pentingnya liburan ini, Pak. Suasana senang, riang pada masa liburan ini. Apakah ada revisi dari permen itu, atau cukup misalnya ada aturan dari kepala dinas pendidikan di level provinsi maupun di kabupaten kota, atau gimana kira-kira solusinya menurut Pak Wilda yang memungkinkan bahwa ada pelonggaran kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga memang pada masa liburan itu suasananya berlibur tapi di sekolah dan siswa senang menikmatinya gitu. Apa kira-kira kebijakan alternatifnya, Pak? Betul. Nah, kalau di peraturan menteri tentu mengikuti ini ya, mengikuti secara umum perintah peraturan pemerintah secara umum tentang PPKM. Yang lain-lain juga dilarang, tentu Dinas Pariwisata dan segala macam itu sudah melarang. Kemudian menteri juga Menteri Pendidikan kaitannya juga membatasi itu. Sehingga menurut saya perlu ada peraturan yang memformulasikan nuansa liburan di dalam sekolah ataupun di luar. Nah, turunannya bisa juga ini kan peraturan menteri itu kan juga ke gubernur, ke bupati dan segala macam. Mungkin formulasinya hanya di bupati. Bupati itu mempertegas bahwa tidak ada liburan bukan berarti masyarakat siswa itu aktif belajar. Itu juga dipertegas di bukan peraturan bupati itu yang sifatnya ini. Dan kemudian formulasi di dalam sekolah. Selain itu, sebenarnya kalau kita selalu pada konsep sekolah nyaman, ini kan konsepnya siswa itu nyaman menurut pada itu di sekolah, maka perlu dibarengi juga dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, perlu dibarengi juga dengan upgrade pengetahuan guru tentang model pembelajaran bermain itu, belajar sambil bermain, belajar sambil edukasi wisata itu kan ada juga kan, kemudian berwisata tetapi ada nuansa pendidikannya, dan syukur-syukur kalau itu diadakan di kelas yang dimaksud dengan pendidikan eksklusif, pendidikan yang lengkap dengan segala bentuk idenya itu. Dan misalnya kita juga beberapa sekolah tidak dibarengi, kalau misalnya harapan kita siswa itu tidak jenuh, bisa bermain di sekolah, tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Sekolah-sekolah itu tempat bermainnya masih kurang, kemudian nuansa asrinya, lingkungannya masih tidak ada, sehingga walaupun tidak ada pembelajaran, masuk ke sekolah siswa ini sudah jenuh, kemana cara bermainnya gitu. Itu juga yang tidak dibarengi. Oleh karena itu, ini juga harus berimplikasi pada kenyamanan di dalam di lingkungan sekolah. Kebijakan tidak ada liburan harus juga dibarengi dengan kebijakan membuat sekolah itu nyaman. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, baik misalnya wifi juga ada, perpus juga ada. Perpus tidak dalam rangka untuk semua belajar yang materi ya, tetapi mungkin ada yang main-main ke perpus, baca novel dan segala macam untuk kelas-kelas yang
tingkat MTS dan segala macam itu SMP sampai SMA. Dan kelas-kelas yang MI dan segala macam itu ada lingkungan-lingkungan bermain yang lengkap. Dan itu sebenarnya sudah menjadi ini ya, menjadi anjuran di SDGs 4 itu, kualitas pendidikan tidak hanya mengupgrade bagaimana kemampuan siswa, tetapi juga mendorong lingkungan sekolah yang nyaman, lingkungan sekolah yang asri. Sehingga tidak libur dan tidak ada pelajaran, masuk ke sekolah tapi sumpek siswa itu. Dan itu sudah bahasanya Pak Dayat, ini merampas hak libur, hak senang-senang siswa itu. Jadi menurut saya perlu ada perbaikan, kalau terus begini perlu ada kebijakan formulasi membuat kegiatan yang menyenangkan. Kalau bicara liburan kan senang-senang kan, sekolah itu beratnya di situ. Apa sih kira-kira yang bisa membuat siswa senang? Sehingga penting juga mungkin dinas-dinas mengarahkan ke sana. Kemudian selain itu apa lingkungan yang bagaimana yang membuat siswa senang? Itu di konteks pendidikan ya. Tentu menurut saya tetap ada ya bahwa di pendidikan itu tidak terlalu terganggu siswa itu dengan adanya ini. Yang penting ada formulasi yang jelas. Beda dengan misalnya pembatasan PPKM ini terhadap ekonomi, UMKM dan segala macam. Ya, terima kasih Pak Wilda. Saya kira poinnya sudah bisa kita tangkap bahwa memang perlu ada formulasi khusus yang dibuat oleh kepala daerah maupun kepala dinas yang mengatur supaya proses pembelajaran selama penghapusan libur itu tidak merampas hak libur dan hak senang-senang siswa, begitu ya. Terima kasih Pak Wilda atas obrolannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu masukan bagi pemangku kebijakan dan inspirasi bagi kita semua bahwa memang lonjakan COVID-19 di masa libur sekolah, kemudian libur Natal dan Tahun Baru ini perlu diwaspadai, sehingga Indonesia tidak mengalami misalnya gelombang ketiga pandemi COVID-19, dan kita akan semakin cepat keluar dari pandemi ini, dan secara total kita terbebas dari pandemi COVID-19. Terakhir Pak Dayat. Ya, silakan Pak Wilda. Nah, di luar konteks pendidikan, tentu agar semua mendukung ya, guru juga mempersiapkan, mendukung, kemudian siswa sebagai objek itu dibuat nyaman, kemudian wali murid, wali siswa itu juga mendukung dengan sepenuhnya terhadap pemberlakuan ini. Perlu sebenarnya di luar selain hanya kebijakan pendidikan, perlu kejelasan ya tentang PKM 3. Ini kan langsung naik PKM 3. Jadi tidak ada 1, 2 langsung PKM 3, dan ini kan sebenarnya di luar pendidikan kita was-was juga, jangan-jangan betul-betul mengancam kehidupan dan kematian ini. Itu satu. Kemudian apa sih kira-kira kenapa harus sudah PKM 3? Apa bahayanya? Dan di mana analisisnya pemerintah itu? Itu yang perlu juga dikomunikasikan dengan jelas kepada publik, kepada masyarakat, dan persoalan-persoalan kemarin itu tentang disposisi kebijakan, implementasi kebijakan yang kadang tumpang tindih, bahwa satu daerah melakukan ini, daerah yang lain tidak. Yang satu melakukan kerumunan, yang lain dibiarkan. Ini yang juga harus jelas, sehingga pada konteks penerapan PPKM dan COVID ini, persoalannya itu pada masih kepercayaan masyarakat ini. Masyarakat ini kadang percaya nggak terhadap PKM itu. Jadi masyarakat tidak ikut PKM itu, taat terhadap PKM, kadang hanya takut terhadap pemerintah, tetapi tidak percaya bahwa ini ada ancaman yang serius. Dan itu juga berpengaruh kepada keseriusan masyarakat dalam rangka mendukung pada setiap kebijakan, termasuk mendukung siswa berlibur di sekolah, mendukung yang lain-lainnya. Oleh karena itu, poin saya, selain pada konteks kebijakan, perlu ada komunikasi yang jelas dari pemerintah, sosialisasi yang jelas bahwa ini betul ada ancaman yang serius. Ini sudah tanda-tandanya, ini sudah indikatornya. Sehingga tidak bisa ke PKM 1, PKM 2, kan ini lebih serius, langsung ke PKM 3. Dan itu tentu perumus kebijakan yang paham. Yang penting, diimplementasi kebijakan itu jelas. Kemudian disposisinya jelas dan tidak ada tumpang tindih yang pada akhirnya tidak memunculkan
kecurigaan dan ketidakpercayaan dari publik atas setiap kebijakan COVID ini. Terima kasih itu Pak Dayat. Jadi yang diharapkan oleh publik perlu ada penjelasan yang rasional dan justifikasi terhadap kebijakan yang dibuat, kira-kira begitu ya, dan itu tidak muncul mungkin di surat edaran menteri ini menurut Pak Wilda ya. Betul ya betul. Ya, demikian tadi saudara-saudara pemirsa Dakau TV yang berbahagia, bincang kita dengan dosen kebijakan publik Wilda Rosaili dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura. Mudah-mudahan dialog ini menjadi inspirasi dan masukan bagi pemangku kebijakan, sehingga kita juga bisa sama-sama mawas diri terhadap segala macam potensi, ancaman meningkatnya kembali pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.